Baik, selamat pagi Bu Meli. Pagi Pak Damri. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Ranap ya Bu ya? Ada Pak hari ini. Oh, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching Ibu yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Oleh karena itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Ranap. Iya Pak. Oke, nah apakah Ibu sudah siap melakukan coachingnya Bu? Siap Pak. Oke, baik. Sebelum Ibu melaksanakan coachingnya, ada beberapa yang akan saya jelaskan Bu ya. Poin-poin yang akan saya lakukan saat Ibu melakukan coaching, yaitu pertama, apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, alur tirta terdiri atas tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Yang kedua, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensinya dan memaksimalkan potensinya Bu ya. Ketiga, kompetensi ini yang diperhatikan, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu mendengarkan dengan rasa, ya, receive, menerima pertanyaan dari coachee, bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, bisa merangkum pertanyaan permasalahan dari coachee, serta memberikan apresiasi Bu ya. Yang terakhir, apakah sudah jelas Bu poin penilaian Ibu? Sudah Pak. Oke Bu, oke baik Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini Bu? Ya, ada 3 kompetensi Pak. Yang pertama saya mau kehadiran penuh. Iya Bu. Yang kedua mendengar dengan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Dari ketiga kompetensi itu, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Mendengarkan dengan penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu ya. Berarti fokus kepada kompetensi yang akan saya observasi yaitu mendengar aktif Ya. dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu inginkan pada sesi coaching ini Bu ya? Yang pertama, saya mau mendengar dan menyimak daripada berbicara banyak. Oke. Yang kedua, saya mau coach saya nanti memberikan solusi ketika saya merangsang dia untuk memberikan menyelesaikan masalahnya Pak. Oke Bu, ya. Baik Bu, demikianlah kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci dengan apa yang akan saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya bersama Pak Ranap ya Bu ya. Iya Pak. Ya, nanti setelah melakukan coaching kita akan bertemu lagi berbincang sejenak tentang hasil coaching yang Ibu telah lakukan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Selamat siang Pak Ranap. Selamat siang Bu Meli. Apa kabarnya Pak? Baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Sehat. Saya dengar dari Bu Eca, Bapak katanya mau ngomong sama saya ya? Iya Bu, benar Bu. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ada permasalahan di kelas tentang keaktifan siswa Bu. Jadi di kelas saya masih ada beberapa orang yang masih pasif dalam belajarnya Bu. Oh, berarti Bapak mau ngomong karena ada siswa Bapak yang kurang aktif ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira setelah kita berbicara ini, apa yang ingin Bapak harapkan dari hasil pembelajaran kita hari ini Pak? Saya mau mendapatkan langkah-langkah bagaimana cara saya untuk mengatasi untuk mengatasi siswa yang pasif ini tadi. Begitu, berarti Bapak ingin mengetahui solusi ya untuk
mencari tahu bagaimana anak supaya aktif ya. Terus sekarang saya mencari tahu dulu Pak, kira-kira Bapak bisa mengatakan aktif itu bagaimana? Menurut saya Bu, ciri-ciri siswa yang aktif itu adalah siswa yang memahami pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan, Ya. dan mampu mengajukan pertanyaan. Setelah Bapak melihat siswa Bapak tuh, apakah menyebabkan anak itu kurang aktif di kelas? Siswa dikatakan tidak aktif karena banyak siswa yang tidak paham tentang konsep dasar dalam belajar matematika, Bu. Karena konsep dasar ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Oh, berarti kalau menurut pendapat Bapak, anak-anak Bapak sekarang ini berada di level berapa, Pak? Yang saya lihat anak-anak masih berada di level 6, Bu. Target Bapak mau ke level berapa? Saya mau anak-anak ini targetnya ke level 8, Bu. Kalau Bapak mau merubah dari level 6 ke level 8, apakah rencana Bapak untuk meningkatkannya, Pak? Saya berencana akan mengadakan les tambahan untuk anak-anak yang pasif tadi, dan saya juga berencana akan memberikan trik atau cara cepat untuk menjawab soal matematika tadi. Itu. Selain itu, apakah ada strategi lain, Pak? Selain dari yang Pak bilang tadi? Selain dari strategi yang tadi, menurut saya akan mengadakan pendampingan secara individu terhadap siswa yang bersangkutan tadi, Bu. Ya. Dari kedua rencana Bapak itu, mana yang lebih efektif? Pendampingan secara individu atau memberikan les tambahan kepada anak-anak? Kalau menurut saya, Bu, yang lebih efektifnya itu adalah mengadakan les tambahan. Di mana kalau saya mengadakan secara pendampingan secara individu, ini memerlukan waktu yang sangat-sangat banyak, Bu. Begitu ya. Nah, untuk melanjutkan rencana Bapak ini, siapa sih yang bisa Bapak minta bantuan untuk bisa Bapak bisa menyelesaikan masalah Pak ini, Pak? Saya akan mengkoordinasikan dengan wali kelas dan juga minta izin sama kepala sekolah, serta memberikan pemberitahuan kepada orang tua. Nah, seterusnya rencana Bapak kapan kegiatan ini akan Bapak tindak lanjuti, Pak? Saya berencana secepatnya, Bu, karena sebentar lagi mengingat ujian tengah semester akan berlangsung. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana. Nah, selanjutnya bagaimana pesan Bapak setelah berbicara dengan saya? Saya merasa sedikit lega, Bu, karena permasalahan saya, langkah untuk mengatasi permasalahan saya sudah bisa terjawab dengan baik. Baik, mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan masalah dengan baik di kelas dan Bapak tetap semangat ya Pak ya. Iya, Bu, saya juga berterima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Pak, nanti kalau ada waktu lagi, ada masalah boleh Bapak ngomong sama saya akan berikan waktu lagi Bapak ya Pak. Iya, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak buat hari ini. Semoga Bapak sukses untuk meningkatkan keaktifan anak di sekolah. Baik. Sama-sama, Bu. Baik, Pak. Wah, Bu Meli, luar biasa coachingnya, Bu ya. Dapat berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini, Bu ya. Kalau saya lihat nih, Bu ya, perasaannya bagaimana, Bu? Perasaan saya bahagia karena coach tadi mau berbagi dengan saya. Setelah itu saya bisa melakukan coaching dengan kompetensi yang saya harapkan, Pak. Oke, baik Bu Meli. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk dari indikator ketercapaian dari pengembangan coaching yang sudah Ibu laksanakan,
Apa kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi, Bu, ya? Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya sudah mampu fokus untuk mendengarkan cerita coaching, dan juga saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, Bu. Jadi sudah tercapai ya, Bu, ya, tujuan yang atau indikator yang Ibu kembangkan? Menurut saya sudah, Pak. Oke, Bu, ya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu, ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Bu. Berdasarkan observasi yang saya laksanakan, coaching yang sudah Ibu laksanakan, sudah berjalan sangat baik, Bu, ya. Di mana Ibu dan Bapak Ranap, ya, laksanakan tadi, Ibu, ya. Sudah melaksanakan coaching dengan alur tita, ya, Bu, ya. Nah, kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kemana coaching, tentang tujuan coaching itu, ya, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, ya, kemudian melaksanakan aksi penyelesaian masalahnya, dan Ibu sudah memancing Bapak tadi untuk berkomitmen penuh tanggung jawab dalam melaksanakan aksinya. Iya, Pak. Selain itu, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Ibu tadi fokus pada mendengarnya, ya. Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, hadir penuh, Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan ketika pra-observasi tadi, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Nah, menurut saya sudah sangat baik nih, Bu, ya. Nah, Ibu juga sudah mampu, ya, harapan sesuai dengan harapan Ibu, ya. Baik, Pak. Saya senang dengan umpan balik yang sudah Bapak berikan kepada saya sebagai observasi saya. Ya, sama-sama, Bu. Kira-kira dari coaching yang Ibu laksanakan, ada lagi tak kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada berikutnya, Bu? Saya akan berusaha terus berlatih untuk melaksanakan coaching ini supaya kemampuan saya untuk bercerita dengan coach lebih baik lagi. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach lagi. Baik, Bu Mei, semoga kompetensi yang Ibu rencanakan bisa Ibu terapkan di kegiatan lain, ya, Bu, ya. Semoga Ibu juga dapat melaksanakan praktik-praktik coaching lainnya dengan baik, ya, Bu, ya. Ya, Pak. Ya. Semoga apa yang saya rencanakan selanjutnya untuk sesi coaching selanjutnya saya bisa melaksanakan. Oke, amin. Kira-kira ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu? Tidak, selesai itu. Oke, baik, Bu. Sampai ketemu di lain waktu, Bu. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak.